Bang, review sepatu basket yang bisa buat main di lapangan outdoor, terus yang buat kaki lebar. Oke, mungkin ini bisa jadi jawabannya. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Asics Jailburst 26. Gue udah gak sabar untuk nyobain sepatu ini di lapangan. Karena tahu nggak guys, versi sebelumnya ini sepatu Asics Jailburst 25. Ini tuh sepatu yang, aduh, beneran deh, nyenengin banget waktu dipakai. Meskipun gue tahu cushioningnya tuh bisa dibikin sedikit lebih empuk lagi, lebih nyaman. Tapi sepatu ini dari segi performance-nya ini bener-bener deh, gak main-main guys. Gue suka banget sama fitur supportnya, material, fit. Wah, ini sepatu nyenengin banget. Makanya gue udah gak sabar waktu sepatu ini dirilis, pengen cepet-cepet review, pengen cepet-cepet nyobain. Karena menurut gue secara konsep sepatu ini tuh masih sama dengan versi sebelumnya. Yap, kalau dipikir-pikir lagi, kalau memang if ain't broke, ya ngapain diperbaiki guys. Jadi gue cukup suka sama konsepnya, dan nanti kita bakal bahas apa yang menjadi perubahan dan juga perbedaan antara sepatu ini dengan versi sebelumnya. Tapi sebelum itu, kalau kalian tertarik dengan sepatu Asics Jailburst 26 ini, sepatu ini tuh dijual dengan harga Rp2.199.000, dan gue ngedapetin sepatu ini dari Hoops Point. By the way, kalau kalian tertarik, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. Salah satu fitur yang menurut gue cukup excited di sepatu ini adalah dari segi supportnya. Support yang ada di sepatu Asics Jailburst 26 ini bener-bener gak main-main guys. Yang pertama, kalian akan mendapatkan external heel counter. Terus di bagian bawahnya, kalian tuh bisa ngeliat di sini ada trusted systemnya juga yang hampir mirip dengan versi sebelumnya. Dimana kalian bisa lihat di sini tuh ada torsional support. Ini berperan sebagai shank plate juga. Yang ini tuh bener-bener membuat sepatu ini rigid banget di bagian tengahnya. Dan fitur ini juga berfungsi untuk memberikan kalian sensasi springy saat menggunakan sepatu ini di lapangan. Kalian bisa lihat di sini ada platnya dari bagian sini sampai ke depan, dan di bagian bawah ini juga kelihatan. Di bagian tengahnya sini yang cukup unik, ini tuh ada lubang-lubang yang ini berfungsi untuk memberikan kalian ventilasi saat menggunakan sepatu ini. Dan juga salah satu fitur yang gue suka banget di sepatu Asics Jailburst 25 Low adalah di bagian tractionnya, dimana rubber compound yang digunakan itu bener-bener ngegrip banget waktu gue pakai di lapangan. Beneran guys, itu salah satu traction yang nyaman banget, dan gue rasa rubber compound yang ada di sepatu ini juga identik. Memang dari segi patternnya pun sedikit berbeda. Sepatu ini menggunakan pattern yang terbilang garis-garis kayak gini, dan gue berharap ini seharusnya bisa bekerja dengan baik juga. Gue harus cobain dulu di lapangan, dan gue udah gak sabar untuk cobain sepatu ini. Terlepas dari itu, rubber yang digunakan ini juga cukup tebal guys. Jadi kalau kalian main di lapangan basket outdoor yang kasar, kayaknya gue bakal ngelirik sepatu ini karena pola traction yang digunakan memang terbilang cukup tebal. Juga dari segi materialnya sendiri, sepatu ini tuh nggak jauh berbeda sama versi sebelumnya, dimana sepatu ini masih menggunakan kombinasi antara material tekstil, mesh, dan juga fuse. Cuma memang penempatannya sendiri ini yang paling berbeda ada di bagian samping dari sepatunya, dimana di bagian lateral dan juga medialnya ini udah tercover oleh fuse layering material, dimana ini merupakan high wear area. Jadi material ini tuh berfungsi untuk memberikan kalian containment saat melakukan gerakan seperti crossover, jab step, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, sewaktu gue pakai sepatu ini, memang tepat di bagian sini berasa agak kaku. Ada beberapa part material yang cukup pincing waktu gue pakai. Cuma mudah-mudahan bagian ini bisa break in setelah beberapa kali pemakaian guys. Terlepas dari itu, gue ngerasa fitnya cukup nyaman ya. Bener-bener kayak fitnya tuh one-to-one banget. Dan gue ngerasa fit yang ada di sepatu ini bener-bener jadi salah satu fitur yang gue suka guys. Menurut gue, buat kalian yang punya kaki yang sedikit lebar, gak akan masalah juga untuk beli true to size di sepatu ini. Dan gue beli true to size, dan menurut gue sih aman-aman aja, gak ada masalah sama sekali, kecuali memang materialnya agak kaku di bagian depan sini. Terlepas dari itu, di bagian belakang dari sepatunya di sini ada material padding yang menurut gue sih cukup. Material tangnya juga berasa cukup tebal, dan mungkin salah satu fitur yang gue cukup suka di sepatu sebelumnya di sini nggak ada adalah di bagian inner liningnya, dimana sepatu Asics Jailburst 25 Low menggunakan material yang berasa sedikit premium guys. Itu materialnya tuh berfungsi untuk memberikan kalian extra grip juga, dan di sepatu ini kita akan mendapatkan material yang cukup standar di bagian inner liningnya. Di bagian cushionnya, sepatu ini juga masih menggunakan kombinasi antara flight foam dan juga gel cushioning system. Dan gue ngerasa sewaktu pakai sepatu ini tetap sama guys. Ini merupakan cushioning setup yang benar-benar dapat memberikan kalian court feel, dan merupakan cushioning setup yang super responsif. Gue ngerasa kalau dibandingin sama versi Asics Jailburst 25 Low, gue ngerasa kayak sepatu ini tuh agak lebih berasa softnya dikit. Nggak tahu kenapa, mungkin kayak bener-bener yang kayak tipis banget. Tapi gue bisa salah sih, kayaknya ya
tipis lah, tipis. Sepatu ini kayak ada lebih empuknya dikit. Cuma gue ngerasa itu bukan perbandingan yang cukup signifikan. Gue ngerasa tetap nyaman aja dari segi cushioning setup, tergantung dengan apa yang kalian cari. Kalau kalian merupakan pemain yang mengutamakan impact protection, sepatu ini ya bukan buat kalian. Tapi kalau kalian merupakan pemain yang mengutamakan kecepatan, kalian butuh cushioning yang responsif, yang benar-benar memberikan kalian court feel, ini bakal jadi salah satu sepatu yang cocok buat kalian guys. Terlepas dari itu, dari segi informasinya sendiri, sepatu ini tuh masih belum terlalu banyak beredar karena ya kalian tahu sendiri lah, COVID dan sepatu-sepatu basket itu rilisnya lagi nggak beraturan guys. Jadi untuk saat ini sepatu ini bisa ada di Indonesia, tapi secara global atau secara dari website ASICS-nya sendiri, sepatu ini sebenarnya belum dirilis. Jadi memang gue nggak bisa terlalu banyak ngasih informasi selain dari apa yang gue rasain aja waktu pakai sepatu ini. Mungkin kalau ditanya apa yang menjadi perbedaan paling menonjol antara kedua sepatu ini, ya jawaban gue adalah dari segi desainnya. ASICS Jailburst 26 ini merupakan sepatu mid cut, dan ASICS Jailburst 25 yang rilis di Indonesia ini tuh versinya low cut. Kalian bisa lihat sendiri. Dan mungkin beberapa penempatan fused layering material sama di bagian cushionnya, gue ngerasa kayak sepatu ini tuh berasa kayak lebih soft dikit sih, bener-bener dikit, kayak sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi ya gue ngerasa kayak ini tuh lah ada lebih empuk-empuknya dikit gitulah guys. Selain dari itu, kalian ngerasa nggak sih kalau desainnya ASICS Jailburst 26 ini lebih garang dibandingkan versi sebelumnya? Kayak mungkin gara-gara faktor layering materialnya lebih banyak aja, jadinya kayak lebih keren gitulah. Terus di bagian dalamnya, insole-nya tuh juga cukup proper guys. Kalian bisa lihat nih insole yang digunakan. Di sini ada bolong-bolongnya yang lebih banyak, dan desainnya juga sedikit berbeda dengan apa yang bakal kalian dapetin di sepatu ASICS Jailburst 25 Low. And that's about it guys, initial review untuk sepatu ASICS Jailburst 26. Gue berharap sepatu ini tuh punya performance yang paling nggak sama atau bahkan bisa lebih baik dari versi sebelumnya ASICS Jailburst 25 Low. Untuk video performance reviewnya tungguin aja di YouTube channel Naxxis Sneakers. Gue bakal tes dari segi outsole-nya, midsole, cushioning, fit, dan lain sebagainya, dan gue bakal update ke kalian mengenai pendapat gue setelah gue menggunakan sepatu ini. Dan by the way, di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau gue lagi ngadain giveaway. Buat kalian sering banget nanyain ke gue untuk bagi-bagi sepatu. Yep, gue lagi bagi-bagi sepatu. Kalian berkesempatan untuk mendapatkan satu sepatu Nike Giannis Immortality sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya gampang banget, kalian cek aja langsung Instagram gue @billyr22. Di sana udah ada postingan ini. Kan tinggal klik aja, ikutin syaratnya, dan giveaway gue ini terintegrasi antara YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Jadi kalian harus ikutin syarat-syarat yang ada di sana, dan langsung aja kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan sepatu Nike Giannis Immortality sesuai dengan size kalian masing-masing. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video. Peace.